Pak Made, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suksma. Oh, ke sini. Oh ya, kita perkenalkan dulu. Pak Made ini adalah ketua pemangku ya agama Hindu untuk wilayah Jawa Barat. Pemangku itu? Iya. Pemangku. Jadi ketuanya Hindu Jawa Barat. Terima kasih Pak Made. Ya, sama-sama Pak Haji. Jadi kita ngobrolnya sate ya. Ngobrol apa ya? Hanya ingin bincang kan gini. Pak Made dari Bali, tinggal di Bandung, menjadi ketua Hindu Jawa Barat dengan yang di mayoritas Muslim itu ada hambatan nggak dalam beribadah atau bagaimana? Ya, syukur. Kalau bahasa Muslim, syukur alhamdulillah. Jadi saya sendiri sebagai masyarakat Hindu yang berdomisili di Jawa Barat, sampai saat ini kami tidak pernah mendapatkan hambatan. Ya, kami menjalankan ibadah ya sesuai dengan ya. Jadi bukan cukup lagi. Jadi masyarakat Jawa Barat sudah jadi menghargai toleransi keberagaman ya. Keberagaman. Itu dari Bali ke sini tahun berapa? 95. Tahun 95. 95 datang ke Bandung menjadi pemangku atau pemimpin agama. Itu basicnya ada pendidikan khusus nggak? Oh, kebetulan, nah mohon maaf aja. Nah, memang seharusnya seperti itu basic agama gitu. Cuma karena kebetulan kita di rantauan untuk benar-benar mendapatkan seseorang yang terjun di dunia spiritual, ya sangat sulit untuk mendapatkan sosok tersebut gitu. Jadi saya sebetulnya datang ke Bandung ini awalnya adalah memang untuk kerja gitu. Untuk kerja, tetapi di tengah perjalanan karena hati terpanggil dalam pelayanan, ya istilahnya ya nyami lah istilahnya, kerja ya sambil mengabdikan agama. Ya. Kalau di Muslim kan ada pesantren, ada sarjana agama. Kalau di Kristen ada sarjana teologi, kan ada pendidikan khususnya. Kalau di siap formal, kalau Hindu ada? Ada. Nah, itu apa namanya Pak? Itu namanya Sekolah Tinggi Agama Hindu STAH. Di mana nih saat ini? Jadi saat ini di Bali ada dua. Ada dua STAH, dan di Jakarta juga ada. Itu gelarnya S1? SPD, ya. SPD, ya. Sarjana pendidikan yang khusus di SAG gitu. SAG. Ya. Itu lulusannya langsung menjadi seperti Pak Made, pemangku gitu? Oh, bukan. Kalau mangku itu panggilan hati. Panggilan hati? Ya. Kalau jabatan menjadi ketua pemimpin sejabat yang resmi namanya Pak? Parisado Hindu Dharma Indonesia, dan kebetulan saya juga di Parisado Wakil Ketua 1 untuk pusat, untuk Jawa di Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Kalau di pusat saya juga sama Wakil Ketua 1 Binandita Sanggraha Nusantara untuk pusat se-Indonesia. Kalau organisasi pusat namanya kalau untuk Hindu? Sama juga. Nah, Parisado ini adalah lembaga. Parisada ya? Ya. Parisada Hindu Dharma. Parisada Hindu Dharma. Yaitu adalah lembaga yang mengatur tentang tatanan kegiatan-kegiatan keumatan itu. Jadi Parisado itu adalah satu lembaga yang dihargai, yang diakui oleh pemerintah. Ya. Diakui. Kan kalau di Kementerian Agama kan itu kan ada Menteri Agama, terus di bawahnya juga ada Dirjen tentang agama Hindu ada ya? Iya, ada Dirjen yang khusus ngurusin agama Hindu. Agama Hindu. Di Jawa Barat ya kita ketahui lah, kalau di Indonesia itu kan mayoritas yang memeluk agama Hindu kan orang Bali lah ya. Yeah. Yang Jawa Barat ada nggak yang orang Sunda, orang Jawa atau orang mana itu ada? Ya, jadi kita Hindu di luar Bali memang kalau dilihat dari jumlah itu memang lebih banyak dari Bali gitu. Tapi ya artinya umat Hindu asli Jawa dan Sunda juga ada gitu. Kalau di Jawa Timur Gunung Tengger atau? Gunung Tengger. Itu termasuk mayoritas itu, ya, Tengger. Gunung Tengger. Saya suka nonton.
Terus gini, saya lihat di medsos di Facebooknya Pak Made itu sering mengunjungi model desa-desa adat. Kalau di sini apa Cirenda namanya? Iya. Itu secara psikologis dekat atau gimana? Ya, kebetulan kan kita sebetulnya kalau berbicara tentang agama, ya kita sebetulnya, nah di situ pasti akan ada sesuatu sedikit beda pendapat biasanya. Tetapi kalau kita berbicara tentang budaya, karena memang dasar kita negara Indonesia ini kan selalu berbudaya. Kalau kita berbudaya dengan berbicara tentang budaya, biasanya kita pasti nyambung gitu. Dari budaya. Dari budaya. Bisa mempersatukan ya? Mempersatukan gitu. Lebih halus gitu. Halus. Gitu. Kalau agama, ya itu memang urusan kita masing-masing kepada Sang Pencipta. Tapi kalau budaya, pasti kita ada suatu kesamaan-kesamaan. Nah, jadi budaya-budaya Sunda, budaya Jawa, Kaharingan, semua hampir di Nusantara ini berpedoman kepada budaya asli leluhur. Ya, karena sebenarnya kan budaya dengan agama dua hal yang berbeda sih. Iya, benar. Dan bagusnya memang, menurut saya memang agama dan budaya itu tidak berbenturan. Harusnya seiring sejalan itu kan lebih nyaman lah ya. Iya, iya. Pak Made, kalau dunia itu pusat Hindu itu kan India. Itu sepengetahuan Pak Made sama nggak India dan Hindu Bali? Ya, di sini kita di Hindu ya artinya kita tidak mempunyai sesuatu pedoman yang harus sama dengan di India, tapi kita menyesuaikan dengan budaya kearifan lokal. Nah, jadi Hindu yang ada di Bali ya kita menghargai kearifan lokal. Jadi seperti itu, tidak bisa sama dengan di India. Tetapi tetap satu punya patokan, yaitu Weda sebagai ini. Pemersatunya Weda. Ya, Weda. Tapi kalau dari cara melaksanakan ritual pasti beda. Karena budaya kita berbeda gitu. Di India seperti itu ya silahkan, di Bali seperti ini, di Jawa Tengger seperti itu. Itu bukan menjadi suatu permasalahan gitu. Yang penting ujungnya ke Sang Pencipta gitu. Ya. Di India itu kan ada ritual khusus kalau nggak salah, yaitu bermandi di Sungai Ganga. Iya. Kalau nggak salah itu hampir jutaan gitu kan. Kalau di Bali ritual itu belum ada yang harus mandi itu belum? Kalau di Bali itu kan namanya melukat. Tidak mesti harus kita, ya kalau kita mampu untuk berangkat ke Sungai Gangga, ya bagus lah gitu. Tapi kalau seandainya ada nggak yang orang Bali itu sengaja di situ ya minimal menjadi turis kalau pada saat ritual di Sungai Gangga? Ada banyak. Karena ada perjalanan khusus ke India, tour lah gitu. Jadi mengikuti urutan ritualnya seperti itu gitu. Salah satunya mandi di Sungai Gangga. Mandi di Sungai, itu termasuk apa ya? Religi, wisata religi lah ya. Iya. Kalau di Muslim mungkin umroh. Kalau Kristen itu ke Bethlehem. Kalau Yahudi ke Tembok Tatapan. Kalau orang Hindu pasti ke Sungai Gangga. Pak Made, kalau kita lihat sejarah dulu pada saat sejarah Tanah Jawa, pada saat kerajaan Kediri terus ke Singosari, itu Kediri Singosari kalau nggak salah itu kan Hindu. Ya. Majapahit Buddha ya. Majapahit Buddha. Jadi ini sebetulnya semua pengaruh Hindu, tapi ada aliran Hindu bukan budaya Hindu, tetapi dengan aliran Siwa dan Buddha gitu. Jadi satu ini itu. Satu rumpun mungkin saat itu. Iya, satu rumpun. Jadi ada namanya sekte aliran, sekte. Oh, sekte. Sekte Buddha dan Siwa gitu. Kalau saya lihat sejarah gini, setelah Kediri, terus Ketarok, terus berdiri Singosari, terus Raja Sanggrama Wijaya kalau salah ya. Iya. Terus ada kejadian, terus itu kan lari ke Pulau Bali, dan itu mungkin cikal bakalnya itu bukan menurut sepengetahuan Pak Made.
Ya, memang sebelumnya Bali memang juga ada penduduk gitu. Nah, itu namanya Baliago. Jadi penduduk lokal sebelum lokal. Ini migrasi gitu. Ya, sebelum migrasi pada saat tersebut juga penduduk asli Baliago itu sudah percaya kepada. Itu mungkin tahun 1000-an ya. Ya, sebelum 1000 ya? Ya, sebelum. Karena gini Pak Made, saya suka ke Bali kan nonton apa itu tari barong apa itu kan orang Bali seperti Pak Made itu kan tinggi-tinggi besar-besar. Karena saya iri orang Bali kok tinggi besar gitu kan. Jangan-jangan dulu itu para kesatria atau prajurit pilihan yang ke sana, jadi anak turunnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi kan ganteng-ganteng loh. Karena terus gini dari si bahasa, kalau Bali dengan Jawa juga satu rumpun seperti itu. Ada beberapa kosakata yang sama. Iya. Banyak sih sebetulnya. Banyak seperti itu pakai jarit pakai samping apa ya jarit itu juga pakai itu sama seperti pada saat nenek saya gitu. Berarti sebenarnya Bali dan Jawa itu satu rumpun gitu kan. Iya. Satu rumpun. Terus kakek saya juga agamanya Hindu juga, kakek saya. Terus gini Pak Made, kita kan ada teman di daerah Lampung itu ada banyak orang-orang kaya dari yang bermarga Bali, bersuku Bali atas Bali itu sejarahnya bisa itu transmigrasi atau apa itu? Ya, itu salah satu dari program pemerintah tahun 63. Ya, saat Gunung Agung meletus, jadi hampir separuh. Satu kabupaten atau satu apa? Satu kabupaten Karangasem. Ya, saat tersebut karena Gunung Agung meletus, ya ditransmigrasikan lah. Jadi banyak, ada ke Lampung, ada ke Kalimantan, hampir seluruh Indonesia. Dan di Lampung itu pada maju-maju tuh. Ya. Termasuk Nio kan tetangga kita. Dia kan macam gitu ya? Ya. Mungkin dia generasi kedua atau ketiga ya? Ketiga dia, dari kakeknya dia. Generasi ketiga, besar, lahir besar, bapaknya aja turunan besar. Dan ini bagus menambah hasanah kebinekaan. Jadi kita Indonesia itu makin satu gitu kan? Iya. Makin satu. Itu setelah ditinggalkan gunung lingkaran biasa kalau habis meletus itu subur biasa. Ya. Berarti saat ini setelah ditinggalkan transmigrasi penduduk ada lagi? Ada, masih tetap banyak. Ya sama aja dengan Galunggung, dulu meletus dipindahkan diungsikan, tapi sekarang masyarakat asli. Karena subur mungkin ya? Ya subur. Pasti. Karena subur. Ya salah satu kan memang itulah makna dibalik simbol tentang gunung itu sebetulnya memberikan kehidupan kepada semua yang hidup di semesta ini. Jadi subur gitu kan? Subur. Pak Made, Bali itu menjadi ikon pariwisata Indonesia, bahkan dunia. Banyak orang orang Eropa atau luar negeri itu kadang-kadang lebih tahu Bali dibanding Indonesia, malah ada ada idiom atau apa Indonesia itu sebelah mananya Bali sih gitu kan. Ada seperti gitu kan. Itu Bali itu terkenal pariwisatanya dari zaman kapan ya, dari Soekarno atau apa ya? Ya sebetulnya kalau saya melihat gitu, ya. Bali bukan pariwisatanya, bukan daerahnya yang bagus. Sebetulnya kan hampir semua daerah dimanapun pasti mempunyai kelebihan-kelebihan. Nah cuma karena memang kita bergelut di dunia pariwisata, jadi istilahnya marketing pariwisata itu seperti apa? Bagaimana kita melayani tamu ya? Melayani tamu, iya. Jadi tamu itu biar merasa senang, betah, dan ingat mengeluarkan duit, dan suatu saat ingin kembali lagi. Nah itu ada cara-caranya. Ya salah satunya dengan kita ya baiklah gitu intinya. Karena saya beberapa pada saat ke Bali ditemenin oleh guide, jadi apa ya, integritas guide itu bagus-bagus. Jadi tempat ngomongnya sopan gitu kan. Saya akui akhlak orang Bali itu bagus-bagus. Masalahnya kan gini, karena pariwisata itu kan banyaknya etnis dari manapun datang ke Bali. Apakah itu tidak mengkontaminasi budaya lokal? Ya, jadi ada nggak itu apa menurut Pak Made? Ya sebetulnya kalau saya lihat gitu, kalau pengaruh ada, tapi tidak terpengaruh gitu. Hanya sebatas mengikuti. Tapi bukan berarti kita
ikut arus gitu, ikut arus sebatas tahu mungkin. Sebatas tahu gitu. Jadi kita tetap bagaimana budaya Bali. Nah itu yang kita. Karena dari tahun berapa 70-an sampai sekarang mungkin udah hampir 50 tahun menjadi pusat pariwisata. Konsekuensi dari pusat pariwisata berarti didatangi dari segala penjuru Indonesia, luar negeri. Tapi budaya Bali tetap bagus, itu yang saya salut gitu. Kalau di daerah lain begitu ada orang luar masuk udah robah gitu kan. Itu udah menjadi refleks atau ada apa petuah dari orang tua ke anak cucu itu gimana? Sepengetahuan Pak Made? Ya itu memang salah satu kan dari ajaran agama Hindu gitu. Banyak itu. Salah satunya Trihita Karana. Trihita Karana. Apa artinya? Filosofi Trihita Karana. Bagaimana kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Nah, hubungan baik antara kita dengan Sang Pencipta. Terus kedua, bagaimana kita berkomunikasi hubungan baik antara manusia dengan manusia. Ya. Yang ketiga, kalau di Muslim belum minanas. Ya. Kalau ini apa istilah Hindu apa? Kalau hubungan manusia dengan manusia namanya? Trihita Karana. Trihita Karana. Ya. Yang satu lagi? Hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan alam. Ya. Dan itu selalu dijaga. Harus dijaga. Salah satunya budaya kan bagian daripada alam. Nah itu harus kita jaga. Kita tidak bisa tetap harus terjaga itu. Karena di sana tanaman tupak siring itu masih ada gitu kan. Istilahnya kalau motong satu kita harus menanam 3 gitu. Itu magnet wisata Bali itu kan tentang pantai Kuta, pantai apa itu ya. Kalau pantai orang bule itu kan ya begitulah. Itu orang lokal udah terbiasa lihat yang hanya begitu gitu. Biasa atau terpengaruh atau gimana? Turis lokal. Kita kan gini, kalau turis Eropa, kalau perempuan berjemur kan gayanya seperti itu terbuka gitu. Itu ada nggak lanjutnya jadi pelecehan atau apa gitu? Nggak sampai gitu kan? Oh, jadi kita ya dialah dia gitu. Dia dengan caranya mencari suatu kesenangan lah gitu dengan berjemur. Ya kita tetap seperti tadi itu, tidak terpengaruh dengan hal itu gitu. Tidak terpengaruh ya. Dia kalau mau telanjang bukan berarti dia melecehkan budaya Bali atau gimana. Ya silahkan aja itu. Yang penting kita dengan tidak saling ganggu, saling menghormati lah. Ya. Dan kita tidak tergoda dengan hal tersebut itu intinya. Tidak tergoda. Kalau pada sadar ngelirik lah boleh lah ya. Pada di Bali itu kuat dengan hukum adat. Kalau di tiap desa itu kan ada pecalang. Ya. Malah kadang warga itu lebih patuh kepada pecalang ya, daripada hukum normal. Itu dari kecil itu pecalang itu sudah ada. Ya, memang pecalang itu kan yang menjalankan aturan adat gitu. Artinya setelah ada suatu kesepakatan dari desa adat namanya. Nah inilah pecalang inilah yang menjalankan. Tapi khusus dalam adat. Jadi, kalau untuk agama beda lagi. Itu hanya adat. Adat ya. Beda. Itu satu desa biasanya ada berapa pecalang? Tiap desa. Nah ini kalau di Bali tidak ada istilahnya, ada desa, ada dusun atau banjar gitu. Nah itu masing-masing banjar itu punya. Banjar. Istilah sana kalau di sini desa sana banjar. Desa ada juga gitu. Beda antara desa dan banjar beda. Kalau desa itu membawahi rata-rata ada 10-12 banjar gitu. Kalau yang seperti di sini yang desa itu dia itu dapat dari desa terus dipilih itu, kalau di sana desa itu banjar desa ya? Iya, desa. Kalau pecalang itu per banjar atau per desa? Per banjar ada. Per banjar. Kalau di sini mungkin kampung, desa dengan kampung, perdukuhan. Iya, seperti itu. Kalau pecalang itu skupnya malah RW lah gitu kan, beda. Ya, RW. Itu pecalang digaji atau enggak? Kalau pecalang ya tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Sama juga itu panggilan aja. Karena kegiatan pecalang itu digunakan biasanya pada saat-saat acara ritual keagamaan. Acara ritual ya. Ya, ritual. Jadi ya semuanya kalau bahasa Balinya ngayah gitu istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya kerja sosial. Kerja bakti. Kerja bakti. Iya, kerja bakti, mengabdi.
Pak Made, kalau di Indonesia kalau udah masalah politik itu biasa terpecah. Kayak adik kakak satu agama itu juga terpecah kalau beda pilihan. Kalau di Bali dengan politik itu agak sedikit gesekan nggak anti di internalnya. Kalau udah pilkada beda ini tuh ada sedikit gesekan ya. Pilkada langsung gitu. Kalau gesekan pasti ada gitu. Tetapi itu bukan menjadi apa namanya sampai membesar lah, ya, gesekan kecil ya. penyulut lah gitu menjadi suatu pertikaian, nggak sampai gitu. Nggak sampai ya? Ya karena kita tetap menggunakan prinsip kebebasan gitu. Bebas ya. Karena kalau saya lihat di Bali juga partai-partai lumayan juga ya. Jadi kita terbuka dulu PDIP, sekarang Gerindra juga ramai juga, Golkar ramai juga kan. Ya. Manakala pilkada juga ada gesekan gitu kan. Tapi pasti. Mungkin hanya sesaat lah ya. Sesaat ya. Sesaat. Pak Made sekarang tinggal di Nanjung Regency. Saya bangga jadi ya pernah tinggal di Nanjung Regency yang menurut saya itu miniatur Indonesia. Di situ ada ya. Iya. Pak Made gimana? Tinggal di Nanjung Regency. Ya. Teman tetangga kita gitu kan. Komplek kita kan ya sebetulnya multikultural. Multikultural ya. Multikultural. Jadi dari semua agama ada, suku, etnis ada, profesi semua ada di sana. Ya, seperti Pak Haji yang sampaikan kemarin itu sudah betul sekali gitu. Jadi kita harus bisa menghilangkan keakuannya. Merasa paling pintar, merasa paling kaya, paling berpengaruh pejabat gitu kan. Nah, itu memang kalau dalam pergaulan ya kita harus hilangkan itu. Nggak perlu dibawa-bawa. Kalau kita membawa identitas tersebut ya pasti pergaulan jadi kaku gitu. Jadi kaku. Itu salah satu ya menjadi pemicu perselisihan ya, sebetulnya. Kalau agak ada timbul rasa sombong. Iya, sombong. Pak Made, terima kasih Pak Made. Sama-sama. Perbincangan ini semoga nanti ada ya yang nonton itu bisa diambil sedikit atau banyak gitu kan. Ya Pak Made, terima kasih. Ya, sama-sama. Pemirsa, demikian bincang-bincang dengan Pak Made. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih.